Ya, jadi begini ya, saya ingin mengatakan mengawali ini dengan satu kalimat bijak ya, Mas Egan. Bunyinya begini kalimat bijak itu. Datang bersama-sama adalah sebuah permulaan. Bekerja bersama-sama adalah kemajuan. Dan tetap bersama-sama itulah kesuksesan. Nah, kalimat bijak ini menurut saya sangat tepat ya, sangat tepat dihadirkan kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Ya. Kita jangan melihat Pak Prabowo sebagai militer, walaupun beliau militer ya, tapi lihatlah sebagai presiden. Dan seorang presiden itu, seorang pemimpin tentu tidak terlepas dari latar belakangnya ya. Jadi kegiatan retret ini yang saya tahu di televisi tertulis kegiatan retret ya. Artinya retret itu mengesampingkan dulu hal-hal yang bersifat rutin. Gitu, ya. Jadi ini adalah bagian dari itu, kesampingan dulu semua hal yang rutin tapi fokus ke sini. Nah kebersamaan ini penting Mas Egan ya. Jadi di sini intinya membangun kebersamaan, bukan yang lain-lain. Persoalan tempat itu hanya sebuah masalah kecil ya. Sebuah masalah, tapi kegiatannya ini yang penting ya. Karena untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, misalnya ya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, itu tidak bisa disikapi dengan main-main. Ini harus ada kebersamaan dari semua kementerian dan Menko kan begitu. Diperlukan satu sikap kebersamaan. Nah sikap kebersamaan ini kalau kita lihat hari ini terwujud itu Mas Egan ya. Coba lihat. Pertama beliau-beliau ini ya, para peserta ini, para menteri, wakil menteri ini, ya Pak utusan dan segala macamnya itu dilengkapi seragam. Ya. Ada seragam putih, topi biru, ada seragam loreng. Ya. Kemudian mereka juga datang bersama-sama, tidak jalan sendiri-sendiri, kan gitu. Naik pesawat juga bersama-sama, naik Hercules, bukan pesawat-pesawat yang mewah, kan begitu. Kemudian turun di Yogyakarta menuju Magelang juga, mereka semua menggunakan bus, tidak ada yang boleh ya, jalan sendiri-sendiri menuju lokasi. Inilah yang dimaksud dengan semangat kebersamaan. Jadi kalau semangat kebersamaan ini sudah terwujud, maka ini adalah paling tidak ini modal awal untuk bagaimana kabinet ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah di sini juga ya kalau kita melihat ya bagaimana Pak Prabowo, ya, beliau militer. Kalau saya boleh katakan, beliau itu militer, keras, tegas, terarah, dan terukur, Mas Egan. Keras artinya itu tidak boleh ada kompromi. Yang kedua, tegas. Tegas itu artinya tidak ada keberpihakan. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Terarah itu apa yang diinginkan itu jelas, kan gitu. Mau kemana kabinet ini? Apa targetnya? Kan gitu. Terukur, nanti akan diukur hasilnya. Keinginan beliau biasanya 8% selama 5 tahun ini. Terwujud nggak? Nanti akan diukur dengan segala macam tolok ukur yang ada, kan begitu. Nah inilah. Jadi ini adalah bagian dari kebersamaan sebagai modal awal. Setiap pemimpin tentu tadi saya katakan akan sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya. Nah, keinginan Pak Prabowo membangun kebersamaan ini bagian dari modal dasar. Persoalan nanti outputnya bagaimana, ya kembali kepada bapak-bapak menteri dan wakil menteri ini yang ikuti. Apakah mereka merasa bermanfaat, ya, retret ini yang ada di Magelang? Apakah mereka menganggap itu begitu-begitu saja? Kan? Karena di antara mereka kan juga banyak para jenderal di situ, ya, yang juga besarnya di akademi militer. Jadi kehadiran ini juga melihat, ya, misalnya tidur di tenda, kan begitu. Ya. Kemudian dia melihat bagaimana kehidupan taruna. Ya. Kita di taruna itu, Mas Egan, tidak ada hidup
hidup individual, nggak ada. Makan saja bersama-sama di ruang makan yang besar ya. Mau pergi makan bersama-sama, baris, lari, sampai di ruang makan duduk sama-sama. Tidak boleh nyari tempat-tempat yang enak begitu. Nanti pulang makan, jalan lagi bersama-sama. Nah, kebersamaan ini sangat penting sekali lagi untuk mencapai target kabinet yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Jadi menurut saya ini sangat positif untuk mengembangkan ya kebersamaan ini gitu. Ya, Pak Supyadin, tapi indikator kesuksesan mengenai nilai-nilai yang mau ditanamkan pada hari ini seperti kebersamaan itu, lalu kemudian ada kedisiplinan maupun kesetiaan, itu akan bisa kita lihat berjalan sukses atau tidak itu kapan nantinya menurut Anda, Pak Supyadin? Ya, kita lihat saja nanti setelah pulang dari sini, ya, bagaimana misalnya, apakah menteri mampu mendisiplinkan namanya disiplin waktu di kementeriannya masing-masing, kan gitu. Ya. Nah, kalau sudah bisa disiplin waktu, jangan sampai nanti justru tidak terjadi disiplin waktu, berarti selama berada di Magelang itu tidak menghasilkan apa-apa, kan gitu. Jadi ada perubahan perilaku ya, para ASN kita yang ada di kementerian akibat menterinya ikut dalam kegiatan ini. Nah, keberhasilan itu sekali lagi juga saya katakan sangat tergantung bagaimana ya, para peserta ini, para menteri ini, wakil menteri menyikapi keinginan presiden ini. Kalau dianggap udahlah lewat-lewat aja sih, nggak, yang penting ikut, nah itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Jadi saya yakin Pak Prabowo pasti sudah menentukan tolok ukur kriteria keberhasilan yang beliau ingin capai. Dan beliau saya katakan tadi keras. Ya. Keras itu artinya siapapun yang tidak benar, ya dia akan lakukan tindakan. Nah ini yang saya kira yang harus kita apresiasi kepada presiden. Ya. Kita baik. Nilai positif hal-hal ini semua begitu, Mas Egan. Baik, nanti saya akan tanya ke Mas Uki ya. Kira-kira nanti para menteri dan calon wakil menteri ini betul-betul serius nggak dia mengikuti acara pada hari ini? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana. Breaking News akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.